Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Muhammad Fakih Kadarusman. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan materi atau makalah yang berjudul Peranan Guru dalam Manajemen Sekolah. Saya dari kelompok 6. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang guru. Merupakan profesi atau jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar kependidikan. Walaupun kenyataannya masih dilakukan orang di luar pendidikan. Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas. Di sini guru mempunyai tugas dan peranan di dalam pelaksanaannya. Guru dituntut untuk mempunyai kemampuan dan keterampilan yang memadai sehingga pelaksanaan pendidikan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, keberhasilan sesuatu proses pembelajaran dalam hal ini sangat ditentukan oleh tugas dan peranan guru tersebut. Guru merupakan bagian penting dalam proses mengajar atau belajar. Lembaga sekolah tidak akan dapat menjalankan fungsinya sebagai tempat belajar jika tidak ada guru dalam sistem manajemen sekolah. Guru menjadi sosok penting karena darinya para siswa mendapatkan ilmu, mengetahui apapun atau hal-hal baru, mendapatkan pengetahuan yang terjamin mutunya. Dikarenakan sifatnya yang harus memiliki pengetahuan luas dan keahlian dalam bidangnya, maka tidak semua orang bisa menjadi guru di sekolah. Profesi guru diperoleh melalui pembelajaran khusus. Guru di sekolah hendaknya memiliki kemampuan untuk mengatur segala sesuatu dalam kegiatan mengajar yang menjadi tanggung jawabnya. Dia harus bisa menjadi manajer di dalam kelas untuk mengkondisikan suasana kelas senyaman mungkin untuk belajar. Dia juga harus mengerti keadaan psikologis tiap orang anak didiknya, sehingga tidak terjadi ketidakmerataan pelajaran yang diterima akibat perbedaan kemampuan yang dimiliki siswa-siswanya. Guru juga harus memiliki tingkat disiplin yang tinggi ataupun profesionalisme dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik. Guru sebagai pihak yang berkepentingan secara operasional dan mental harus dipersiapkan dan ditingkatkan profesionalnya. Karena hanya dengan demikian kinerja mereka dapat efektif. Apabila kinerja guru efektif, maka tujuan pendidikan akan tercapai. Yang dimaksud dengan profesionalisme adalah kemampuan dan keterampilan guru dalam melaksanakan pengajaran ataupun keterampilan guru merencanakan dan melaksanakan evaluasi dalam hasil belajar. Kemudian saya akan membacakan tentang atau menjelaskan tentang rumusan masalahnya. Ada 5 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja tugas guru dalam profesi? Yang kedua, bagaimana peran guru dalam manajemen kelas? Yang ketiga, bagaimana peran guru dalam manajer kelas? Yang keempat, bagaimana tugas guru dalam manajemen perilaku siswa? Dan yang kelima, bagaimana peran guru dalam pengadministrasian? Kemudian saya akan lanjut menjelaskan tentang tugas guru dalam profesi. Guru berada di posisi garda terdepan dan sentral dalam pelaksanaannya proses pengajaran yang dibutuhkan. Keprofesionalannya dalam menjalankan tugas, guru profesional akan dapat menyelenggarakan PBM. Yang dimaksud PBM itu adalah proses belajar mengajar yang bersih, menyenangkan, sehingga dapat mendorong kreativitas pada diri siswa. Guru profesional dituntut memiliki kode etik, yaitu norma tertentu sebagai pasangan yang diakui serta dihargai oleh masyarakat. Kode etik merupakan landasan ataupun moral dan pedoman tingkah laku yang dijunjung tinggi oleh setiap anggotanya. Guru memiliki otonomi khusus, dapat mengatur diri sendiri, memiliki sikap mandiri dalam melaksanakan tugas. Guru membuat keputusan dan dapat mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Menurut Tyler, tahun 1999 memasuki abad ke-21, pendidikan akan mengalami pergeseran paradigma yang meliputi dari belajar terminal ke belajar sepanjang hayat, kemudian dari belajar berfokus penguasaan pengetahuan ke belajar holistik, kemudian dari citra hubungan guru murid yang bersifat konfrontatif ke citra hubungan kemitraan,
Kemudian dari pengajar yang menekankan pengetahuan skolastik ataupun akademik ke penekanan keseimbangan fokus pendidikan nilai. Kemudian ada dari kampanye melawan buta aksara dan ke kampanye buta teknologi, budaya, dan komputer. Kemudian ada dari penampilan guru yang terisolasi atau ke penampilan dalam tim kerja. Dan yang terakhir ada dari konsentrasi eksekutif ke orientasi kerjasama. Kutipan di atas menunjukkan tantangan yang harus dimiliki guru untuk menghasilkan sumber daya manusia generasi yang akan datang sebagai generasi yang berkualitas. Profesionalisme bukan sekadar menguasai teknologi ataupun manajemen, tetapi lebih merupakan sikap pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi. Bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi, tetapi memiliki suatu tingkah laku yang sesuai dengan persyaratan. Dikatakan bahwa untuk menjadi profesional, seorang guru dituntut untuk memiliki 5 hal. Hal yang pertama, guru mempunyai komitmen pada siswa dan PBM. Kemudian hal yang kedua, guru menguasai secara mendalam mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian hal yang ketiga, guru mempertanggungjawabkan atau bertanggung jawab, memantau hasil belajar atau melalui berbagai cara evaluasi. Kemudian hal yang keempat, guru mampu berpikir sistematis. Kemudian yang terakhir yang kelima, guru sejionya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. Kemudian jadi proses sebagai satu pekerjaan, mempunyai fungsi pengabdian pada masyarakat. Ada pengangkutan atau pengakuan dari masyarakat. Profesi membutuhkan keterampilan khusus yang dipelajari dalam rangka waktu yang panjang melalui pendidikan, pelatihan, pembelajaran, ataupun profesi memiliki kode etik khusus yang apabila dilanggar akan diberikan sanksi kepada yang melanggar. Profesionalnya berarti sifat atau orang. Profesional menunjukkan pada 2 hal, yaitu sebagai berikut. Orang yang menyandang suatu profesi, misalnya dia seorang profesional, dan kedua penampilan seorang dalam melakukan pekerjaan. Istilah profesional dikontraskan dengan non-profesional atau amatiran. Kemudian saya akan lanjut menjelaskan tentang peranan guru dalam manajemen kelas. Peranan dan kompetensi guru dalam proses pembelajaran meliputi banyak hal, seperti yang dikemukakan oleh Adam and Dizzy dalam Basic Principle of Student Teaching, antara lain guru sebagai pengajar atau pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan, perencanaan, superior, motivator, dan konselor. Peningkatan kemampuan dan keahlian guru dalam bidang subject matter dan metodologi pembelajaran adalah esensial. Ketika kondisi sekolah semakin kompleks, seperti ukuran rombongan belajar semakin membengkak, beban mengajar dan belajar semakin intensif ataupun ekstensif, sumber dan fasilitas pembelajaran semakin modern, tingkat stres dan terlinasian siswa semakin menggejala atau prosedur kinerja semakin perlu dipercanggih, atau terminologi metodologi pengajaran yang dikenal selama ini mengalami perluasan makna, yaitu makna lazim disebut manajemen sekolah. Sejalan dengan itu, penelitian mengenai bagaimana kelas dapat dikelola secara efektif semakin mendukung bagaimana peran guru yang efektif lebih dominan dari sekedar terfokus pada perilaku siswa dan proses belajarnya. Kemudian perilaku siswa dalam belajar dan proses pembelajaran itu sendiri adalah penting, namun tidak kalah pentingnya adalah bagaimana guru dapat mengelola kelas secara efektif dan efisien. Antara lain bagi penciptaan metode untuk memfasilitasi siswa agar berperilaku positif dan berprestasi tinggi. Dalam hasil riset yang digelar sekitar tahun 1980-an hingga tahun 1990-an, secara ringkas dapat dijelaskan mengenai faktor mayor atau area keterampilan terpaut dengan manajemen kelas yang efektif. Berikut adalah 5 faktor yang saya akan bagikan. Yang pertama, pengembangan solidaritas, pemahaman personal
atau psikologis siswa dan kebutuhan-kebutuhan belajar. Kemudian yang kedua, pemapanan hubungan positif antara guru dan siswa serta antar siswa untuk membantu menemukan kebutuhan dasar psikologis siswa. Yang ketiga, pengimplementasian metodologi pengajaran yang memfasilitasi belajar optimal dengan jalan member respon atau kebutuhan-kebutuhan akademik siswa. Yang keempat, penggunaan metode organisasi. Kemudian yang kelima, penggunaan metode konseling dan penataan perilaku yang diperluas untuk membantu siswa yang tidak tepat dalam menjawab soal-soal ujian atau mengalami perilaku yang mengarah ke dalam titik tercela. Kemudian, dengan metode yang benar-benar mengakar, sangat mungkin mereka akan mengimplementasikan rekomendasi itu secara aktif dengan memperhatikan kondisi-kondisi real dan mengajarnya tujuan belajar, kebutuhan siswa, dan aneka variabel kontekstual lainnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, saya Farid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.